Pendidikan itu untuk semua. Jadi paradigma lulusan PLB ini tidak hanya harus menjadi guru luar biasa. Kalau secara personal memang ayah saya tuli, jadi saya belajar dari beliau juga. Ternyata disabilitas itu kadang bukan karena kondisinya. KC Radio, your easy listening station. Masih bersama Tia, kali ini masih di Bincang UNESA di segmen yang kedua luar biasa. Masih di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. Kalau tadi bersama dengan para pimpinannya, jajarannya di tingkat jurusan, kali ini bersama yang muda katanya. Coba kita lihat semangatnya apakah masih muda. Dan saya perkenalkan dulu bersama saya, Ibu Dr. Febrita Ardianingsih MSI. Ya, halo Mbak Tia. Sebagai Ketua UPM, Unit Penjaminan Mutu PLB FIP UNESA. Kemudian ada Mas atau Bapak saya manggilnya? Mas aja. Oh, Mas aja ya, baik. Mas Muhammad Nurul Asar, SPD MED. Iya. Kabar baik ya? Baik banget dong. Baik banget, baik. Mas Asar ini adalah Sekretaris UPM, sekaligus pengajar permata untuk teman-teman mahasiswa yang student exchange. Ya. Kemudian lulusan Sydney University. Wow, luar biasa. Nanti kita tanya-tanya banyak ya. Boleh dong. Kemudian bersama saya di samping adalah Bapak Acep Ovel Novari Beni, MPD. Beliau adalah pendamping kewirausahaan dan juga pengelola website PLB FIP UNESA. Luar biasa. Muda-muda ya memang ya? Iya dong. Iya. Kelihatan muda kan? Yang muda yang berseri. Oke, ini adalah segmen kedua dari pendidikan luar biasa. Banyak yang harus diulik ini. Keberadaan teman-teman di sini ngapain gitu kan? Jadi kita harus tahu gitu kan untuk teman-teman, untuk KC People. Nah, sebelum ke Mas Asar dan ke Pak Ovel, saya ke Dr. Febrita dulu. Boleh ya? Silakan. Baik, Dokter. Ya. Di PLB ini kan ada UPM. Kemudian saya dengar-dengar nih ada program termasuk program internasionalisasi. Ya. Mengapa harus diinternasionalisasi dan kemudian apa yang diinternasionalisasi? Mungkin bisa dijelaskan ke KC People. Terima kasih. Jadi di PLB ini salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi lulusan. Masuk nanti adik-adik misalkan ingin masuk ke PLB, kami bertugas untuk menjamin mutu pembelajaran selama pelaksanaan pembelajaran di PLB. Jadi jangan khawatir kalau nanti masuk ke PLB, pasti pembelajarannya akan terjamin dengan baik karena kami memonitoring. Salah satunya agar kompetensi masuk dan mutunya baik adalah program internasionalisasi. Di sini apa yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan, yang pertama adalah akreditasi internasional. Kami sedang menyiapkan untuk melaksanakan akreditasi internasional agar prodi PLB ini unggul. Jika prodi PLB sudah unggul, bagaimana Anda kesempatannya untuk bekerja itu akan terbuka luas. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pertukaran pelajar. Kesempatan Anda untuk mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri itu akan terbuka lebar karena PLB sudah bekerja sama dengan beberapa universitas dan sudah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan UKM, University Kebangsaan Malaysia, kemudian juga dengan Konkain University Thailand. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kolaborasi riset. Ya, jadi yang kolaborasi riset ini sebenarnya dosennya, tetapi Anda sebagai mahasiswa PLB berkesempatan untuk menjadi pembantu peneliti. Asik sekali ya. Jadi wawasan Anda luas, tidak hanya belajar saja kuliah terkait akademik, tetapi juga kompetensi-kompetensi lainnya Anda bisa kembangkan. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Tia, saya tergabung dalam Forum Peduli Autism Jawa Timur. Jadi ini khusus untuk konsentrasi autism, bekerja sama dengan Forum Peduli Autism Jawa Timur. Nah, Forum Peduli Autism Jawa Timur ini dibina langsung oleh Autism Association of Western Australia dalam kaitannya pengembangan pendidikan dan juga layanan terhadap anak-anak yang disabilitas autism. Jadi kami sudah mengembangkan berbagai macam kerjasama untuk meningkatkan standar kami agar level internasional. Begitu Mbak Tia. Jadi ini juga salah satu bentuk perhatian dari PLB untuk bagaimana teman-teman mahasiswa dan juga penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan paling tidak
di masyarakat ini ada apa ya, sama gitu kan ya, Betul. mereka juga punya prestasi gitu Iya, kan. bisa. Nah menyambung dari itu juga, ini kalau bicara prestasi ternyata di belakang layar tadi saya ngobrol sama Mbak dan Mas gitu ya, dan Bapak, bahwa ternyata prestasi teman-teman di PLB ini banyak loh mahasiswanya. Mungkin bisa Iya, betul. disebutkan? Ya, mungkin Mas Ovel itu yang lebih paham karena beliau ke arah apa ya, mendampingi mahasiswa banyak hal. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Mbak Dokter ya, saya manggilnya Mbak Dokter. Pak Dokter, oh, baiklah. Jadi alhamdulillah nih, adik-adik kita, mahasiswa jurusan PLB, yang paling dekat, bulan ini mendapatkan peringkat 2 tingkat nasional dalam lomba inovasi pemberdayaan desa yang diselenggarakan di UNJ. Ini tingkat nasional juara 2. Wow. Dan mungkin Mbak Tia juga tahu, ini adik kita, mahasiswa kita, saudara Elizer, peraih medali terbanyak sekampus UNESA ya. Wow, Ini luar hampir biasa. lebih dari 50 medali, baik perunggu, perak maupun emas. 42 ya tepatnya. Iya. Oke, mungkin mau ditambahkan Mas Oh Hasan? iya, kita tadi saya nyebutnya Bu ya, kalau saya nyebutnya Mbak. Kalau di PLB itu selain nasional, internasional juga kita ada prestasi. Wow, apa aja itu? Kebetulan mahasiswa kita tergabung juga di forum internasional di FIP. Jadi di FIP, Fakultas Pendidikan, kita ada forum internasional juga. Dan mereka salah satunya juga tergabung dan kemarin jadi best partisipan Best di participan. summer camp antara UNESA dengan IRA. Nah ini kan luar biasa juga. Dan ini teman-teman PLB juga. Menurut Gitu. PLB Dan juga. kemarin kami juga menang dari Pertamina Foundation, jadi mereka mengadakan proyek sosial dan ada 2 proyek yang didanai dari ribuan proposal yang masuk. Dan Ya, jadi sangat dari PLB kompetitif. lolos Dua. Lolos dua. Wow, Dua luar judul. biasa. Iya. Ini nasional ya. Nasional. Oke. Kemudian ini apakah termasuk menjadi keunggulan dari PLB FIP UNESA? Iya, salah satunya iya. Dan mungkin saya juga alumni, Mbak Tia, di PLB sendiri, jadi saya tahu betul. Dan memang di PLB kita ada 2 keunggulan sebenarnya. Apa aja? Jadi pendidikan inklusif dan untuk pengembangan individu dengan spektrum autis. Nah tadi Dr. Febri sudah menjelaskan kalau kita kerjasama dengan AAWA, kemudian untuk inklusif sendiri. Nah untuk teman-teman semuanya ini inklusif itu masa depannya pendidikan Indonesia gitu ya. Jadi nanti kita semua pendidikan ini akan ke sana dan ini Oke. PLB tentunya akan jadi pionirnya. Dan di kita sendiri juga selain dosen pengajarnya rata-rata juga sangat ahli dalam bidang pendidikan inklusif, ada beberapa yang sudah short course ke Australia. Kemudian guru besar pendidikan inklusif juga di Indonesia itu satu-satunya hanya ada di Universitas Negeri Surabaya. Wow, ini Sampai salah saat ini. satu keunggulan nih ya, Iya. boleh dibilang apa namanya, teman-teman di luar sana Kece People yang ingin masuk gak usah ragu, di sini tempatnya gitu ya. Benar. Dan Nah, tadi mungkin saya lanjutkan sebentar. Nah, mungkin lanjutannya Banyak juga, kita juga dari UNESA sendiri, kita terlibat aktif untuk pengembangan kompetensi guru pembimbing khusus. Jadi mungkin ini pilihan karir teman-teman yang ingin jadi guru pembimbing khusus, sudah tempatnya sih di PLB karena kita juga tim di tingkat nasional di Indonesia. Kita bertanggung jawab ke lebih 30.000 calon guru yang akan kita latih. Oke, Jadi kurang lebih ini seperti juga itu. relate dengan pertanyaan, aku melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Hazar ya. Berarti lulusan dari PLB UNESA ini tahu ya mereka mau kemana dan Benar. jadi apa. Iya, Iya. kompetensinya sangat jelas dan kebutuhan pasarnya juga sangat jelas. Jadi kalau kalian ingin, tadi sudah dijelaskan juga di sesi sebelumnya, selain kalian bisa kerja bareng dengan teman-teman disabilitas, kalian juga bisa sebagai policy maker ataupun kalian bekerja di NGO seperti itu. Ini kesempatan yang sangat luas, apalagi disabilitas ini seksi isunya, Mbak. Apa itu? Seksi itu maksudnya kalau beasiswa itu juga pasti ada skopnya, Oke, jadi penelitian itu proaktif juga pasti ada. Selalu seksi isunya, jadi gampang kalau mau ngapa-ngapain. menarik nih. Ya. Nambah ya Mbak Tia ya. Boleh. Jadi profil lulusan di jurusan pendidikan luar biasa nanti selain tadi yang disampaikan oleh Pak Asar, yang lain-lain adalah menjadi pendidik ABK, itu yang utama. Nah, untuk mendidik ABK itu bisa di sekolah inklusi, bisa di sekolah khusus maupun di lembaga-lembaga terapi. Kemudian yang berikutnya, karena PLB ini mempunyai semangat untuk sosiopreneur, maka salah satu yang diharapkan lulusan PLB itu juga bisa menjadi wirausaha, mendirikan lembaga terapi atau mendirikan sekolah khusus, memberdayakan banyak sekali penyandang-penyandang disabilitas. Dan itu sudah ada, Mbak Tia, alumni kami yang bikin yayasan. Ya. Iya. Kalau di Surabaya setahu saya udah ada 3 kayaknya. Dan itu semuanya alumni kami. Luar biasa. Iya. Itu bisa dong yang kita ngobrol di Boleh bincang dong. berikutnya. Ah, ah. Nah, bicara seputar bagaimana
teman-teman ini membawa PLB ke depan lebih baik. Desain besar sudah disiapkan, strategi termasuk program kewirausahaan. Emang teman-teman di PLB ini mau jadi apa, dipersiapkan untuk apa, dan apa yang dilakukan, jadi yang dibekalkan ke mereka? Oke, terima kasih. Mungkin tadi lulusan-lulusan lulusan PLB yang disampaikan oleh Mas Asad dan Mbak Dok ini, sekarang khususnya saya di program kewirausahaan ada sedikit bergeser paradigmanya. Jadi paradigma lulusan PLB ini tidak hanya harus menjadi guru luar biasa. Akan tetapi di era industri ini tentunya mahasiswa lulusan PLB ini tentunya harus bisa bersaing. Tidak hanya tingkat lokal dan nasional, bahkan harus tingkat internasional. Salah satu program yang dikembangkan adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan langkah nyata yang akan kami lakukan, yang sedang kami lakukan adalah mengadakan pendampingan, baik itu pendamping mahasiswa di fakultas maupun di universitas. Selain itu, kami juga sudah melakukan, ini salah satunya minggu kemarin mengadakan webinar business plan, salah satunya mengundang mitra. Mitra itu adalah teman-teman dari penyandang disabilitas di Jakarta. Kebayang nggak sih, Mbak? Ini teman-teman tunanetra, semuanya dari yang punyanya dan pekerjaannya semuanya tunanetra. Dan beliau-beliau itu membuat kopi, dinamakan OMSK, orientasi mobilitas seduh kopi namanya. Dari mulai manajemennya, meracik sampai mempromosikannya dan menjualnya ke teman-teman. Nah, itu kami akan melakukan kerjasama sama mereka, bahwa kami jurusan PLB ini ada komitmen. Ada komitmen itu tidak hanya kami sebagai social entrepreneur dan melakukan kewirausahaan, akan tetapi kami juga ingin menjadi atau memfasilitasi sekolah-sekolah, baik itu sekolah luar biasa maupun sekolah penyelenggara inklusif yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Nah, salah satunya itu mereka bisa berkolaborasi pada kami tentang kewirausahaan. Oke, jadi ini juga semakin membuka wawasan kita, membuka cakrawala bahwa teman-teman di luar sana yang menyandang disabilitas maupun yang menyebutnya? Tipikal, biasanya kita sebut. Tipikal. Itu untuk merujuk pada orang-orang yang tidak mengalami hambatan. Oke, tipikal ya. Oke, kita mengedukasi teman-teman juga dengan penyebutan tipikal. Nah, ini kan semakin memberikan nggak boleh nyebut normal pokoknya ya. Nggak boleh ya. Iya. Tak boleh itu. Nah, ini yang harus saya sendiri pribadi pahami, karena kan kata-kata itu akan sangat menyakiti kan akhirnya kan begitu. Dan di sini kan kita juga ingin memberikan informasi bahwa teman-teman yang menyandang disabilitas ini punya kemampuan yang luar biasa, gitu kan, punya prestasi yang bahkan kita sendiri tipikal juga amazing gitu kan ya. Kemudian berkaitan dengan itu teman-teman ini apakah juga disupport secara fasilitas sudah dapat kan ya, bisa dinikmati, kemudian prestasi dapat, fasilitas mereka berkaitan dengan itu juga bagaimana dengan beasiswa, dapat kesempatan nggak sih mereka? Oke. Mas Hasan mungkin? Saya dulu mungkin ya. Kalau beasiswa sebenarnya secara umum tidak hanya khusus untuk prodi PLB ya. Semua mahasiswa kita bisa dapatkan beasiswa. Kalau dulu namanya Bidik Misi, sekarang Kartu Indonesia Pintar. Nah, dari universitas sendiri sudah menyediakan beasiswa. Nah, cuman kalau kami memang kita ada beasiswa disabilitas. Dan memang kita fokuskan kepada teman-teman disabilitas khususnya supaya mereka punya semangat untuk kuliah. Karena kadang mereka punya potensi tapi secara ekonomi mungkin tidak mampu gitu ya, sehingga kami bisa fasilitasi. Dan sampai saat ini juga seluruh mahasiswa kami disabilitas rata-rata memang memperoleh beasiswa. Dan prestasinya nggak kalah keren, Mbak Tia. Jadi bahkan kemarin kami ada mahasiswa kami yang beasiswa dan dia lulus 3,5 tahun. Padahal dia tunanetra. Dan IPK-nya di atas 3,9. Keren banget kan? Oke, bisa diangkat tuh. Menambah lagi terkait beasiswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada beasiswa khusus untuk disabilitas. Jadi beasiswa afirmasi. Itu terbuka memang untuk kesempatan beasiswa bagi penyandang disabilitas. Jadi pemerintah pun mendukung ya. Betul. Jadi juga support salah satunya memberikan beasiswa itu tadi. Iya. Kemudian kalau teman-teman di luar sana kan juga pengen tahu lebih banyak seputar aktivitas di PLB termasuk perkuliahannya, bisa mengakses di mana ini? Oke, bagi teman-teman dan calon mahasiswa prodi jurusan pendidikan luar biasa bisa mengakses website kami yaitu di s1plb@unesa.ac.id atau mengintip yang baru launching nih Instagramnya 1 bulan kemarin @infoplb. @infoplb. Oke, tapi nggak di
kunci ya, jadi semua Enggak bisa dong. ngelihat ya. Enggak. Oke, baik. Ini di luar dari skenario, di luar dari script. Oke. Apa yang membuat teman-teman tertarik terjun di dunia Aduh. inklusi? Siapa dulu? Saya ya. Mas Asaf sepertinya. Mungkin kalau saya ada 2 alasan, Mbak. Satu personal, yang kedua memang mungkin sudah udah di darah saya gitu ya. Kalau secara personal memang ayah saya tuli. Jadi saya belajar dari beliau juga, ternyata disabilitas tuh kadang bukan karena kondisinya, tapi gimana kita support mereka gitu. Nah, kebetulan ayah saya mungkin saat itu belum beruntung ya, dapat pendidikan yang bagus gitu ya. Jadi saya semangat banget gimana caranya teman-teman disabilitas yang lain bisa berkembang juga. Nah, cuman saya dari dulu emang pengen jadi guru. Nah, cuman kalau sama ABK ini kayaknya tantangannya luar biasa gitu. Karena jarang sih orang-orang mau yang ngabisin waktunya, ilmunya untuk bidang pendidikan luar biasa ini. Dan nggak nyesel sama sekali. Oke. Iya. Ya. Jadi bapaknya Mas Hasar Tuli. tapi ternyata anaknya bisa sekolah sampai luar negeri ya. Artinya loh ya, lulusan seperti universitas luar biasa. Ini apresiasi saya buat Bapak yang sudah misalnya meng-create Mas Hasar seperti ini jadi pribadi yang baik. Kalau saya ya ada peran passion sama takdir juga ya Mbak ya. Jadi memang passion saya itu walaupun saya lulusan dokter, tetapi passionnya mengajar. Nah kebetulan ditakdirkan mengajarnya di jurusan PLB. Awalnya bingung juga, waduh PLB. Tapi semakin lama, semakin terjun ke dalamnya, itu sangat menarik. Benar seperti yang disampaikan Pak Asar. Ada sisi-sisi lain yang jarang sekali tersentuh oleh orang-orang di dunia medis, tapi sebenarnya peran saya sebagai dokter dalam mendukung untuk prodi PLB itu penting sekali. Iya. Kalau dari saya, tentunya kita terjun di dunia disabilitas khususnya ini adalah selalu menjadi reminder ya bagi diri saya kemana kita akan pulang. Itu sih, karena bagi saya berkecimpung di dunia pendidikan disabilitas ini tentunya ini tidak hanya investasi dunia, kan tetapi saya meyakini ini adalah investasi tertentu. Wow, luar biasa. Oke, di akhir segmen closing statement ada yang ingin disampaikan kepada KC People? Oke, mungkin dari sana dulu deh gantian dong. Kalau dari saya, disability is a matter of perception. It's a matter of perception. Ya. Pendidikan itu untuk semua, jadi tidak hanya untuk orang-orang tipikal saja, tetapi semua penyandang disabilitas pun berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kami jurusan PLB memberi kesempatan supaya teman-teman disabilitas itu bisa mendapat aksesibilitas, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Oke, mungkin untuk teman-teman SMA atau yang mau jadi mahasiswa, jangan ragu bergabung di S1 PLB, karena mari bersama-sama dengan kita menjadi awal sejarah, jadi sebagai tokoh penggerak pendidikan inklusi. Jadi nanti kita berharap 50 tahun ke depan, teman-teman disabilitas sudah tidak lagi diskriminatif ya, dan mereka bisa berkembang dan bisa berdaya gitu. Dan ketika kita bergerak di sini, berarti kita menjadi bagian dari sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Biasa, terima kasih. Sama-sama. Yang kedua ini segmennya memang luar biasa, jiwa muda. Ada amanah yang luar biasa yang ingin teman-teman wujudkan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Dan satu lagi, tadi di segmen yang pertama bahwa empati itu penting. Dan yang di sini adalah Berdaya. adalah bagian dari ladang pahala. Ini adalah luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Bu Dokter Terima dan kasih, juga Mas Hasar, Mbak sukses Tia. ya. Salam buat Bapak. Sama-sama. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih sudah stay tune di Bincang Unesa kali ini bersama dengan rekan-rekan yang luar biasa semangatnya, yang kalau bicara luar biasa, empati dia terasa. Saya pamit bersama para narasumber saya. Terima kasih. KC Radio, your easy listening station. Thank you. KC Radio.